Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan hingga saat ini. Lalu kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang ini, zaman Islam. Jadi hari ini kami akan melakukan presentasi dan kami akan bicarakan tentang koreksi error. Pertama ialah apa pengertian error. Nah, berikut penjelasannya. Lanjut. Pengertian error. Nah, arti atau istilah error adalah kekeliruan, tidak tepat, kesalahan secara perangkat lunak atau kerusakan pada perangkat keras. Dengan terjadinya error ini, maka pelaksanaan perintah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa kejadian apabila terjadi error, maka perintah yang sedang dikerjakan diberhentikan karena tidak bisa dilanjutkan. Seperti tidak ada printer. Namun pada kondisi lainnya, pekerjaan masih bisa dilanjutkan karena error yang terjadi tersebut tidak terlalu mempengaruhi sistem dan bisa diabaikan, seperti pemutaran suatu media presentasi pada komputer yang tidak mempunyai sound card. Proses masih bisa dilanjutkan untuk melihat presentasi tersebut meskipun dalam keadaan kondisi bisu. Kemudian topik selanjutnya adalah apa saja jenis-jenis error. Berikut penjelasannya. Jenis-jenis error. 1. Logical error. Logical error atau kesalahan logika merupakan error yang paling sulit untuk dideteksi. Hal ini disebabkan bukan karena adanya kesalahan penulisan atau kesalahan pada proses runtime, namun juga karena adanya kesalahan dari programmer dalam penggunaan algoritma. Saat logikanya salah, pasti outputnya yang dihasilkan juga akan ikut salah. Kemudian untuk mendeteksinya cukup sulit dan memakan waktu. Sebagian besar dari logical error terjadi karena adanya kesalahan dalam perhitungan atau menggunakan variabel yang salah. Saat terjadi logical error, biasanya tidak akan membuat program berhenti secara total. Pasalnya, program akan tetap bisa berjalan normal, tapi tidak bisa berfungsi seperti yang diharapkan. 2. Syntax error. Selain logical error, salah satu jenis error pada programming yang sering terjadi adalah syntax error atau kesalahan tata bahasa. Jenis error yang satu ini disebut paling banyak terjadi dalam programming. Meski begitu, mendeteksinya ternyata cukup mudah dan tidak serumit seperti logical error. Tes Alabot IT juga menjelaskan bahwa syntax error bisa terjadi saat ada kesalahan ejaan pada salah satu kata kunci atau saat ada kesalahan dalam struktur kodenya. Ketika terjadi syntax error, maka kode tidak akan berjalan dengan normal karena komputer tidak dapat memahaminya. Untuk memperbaiki jenis error yang satu ini hanya membutuhkan ketelitian untuk mencari adanya kesalahan penulisannya. 3. Runtime error. Runtime error ada kesalahan yang terjadi saat sedang menjalankan suatu program. Ada beberapa penyebab terjadinya jenis error yang satu ini. Misalnya adanya kesalahan dalam proses input, kesan perhitungan, dan proses output. Saat terjadi runtime error, potensi terjadinya crash pada program menjadi cukup besar. Jika ingin memperbaiki jenis yang satu ini, programmer
harus kembali lagi ke fase coding untuk mencari kesalahannya. 4. Complication error. Complication error ada jenis error yang terjadi di mana program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi dikonversi ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Dalam proses tersebut dapat muncul beberapa jenis error seperti syntax error. Bahkan terkadang meskipun kode syntax sudah benar, tapi complication error masih bisa tetap terjadi. Hal ini dikarenakan adanya masalah di compiler itu sendiri, dan jenis error ini bisa diperbaiki pada fase development. 5. Interface error. Interfacing error kemungkinan besar dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian program perangkat lunak atau software dengan interface perangkat keras atau hardware yang digunakan. Sementara itu, pada kasus aplikasi web biasanya terjadi karena penggunaan protokol web yang salah. Lanjut. Lalu topik berikutnya ialah apa yang dimaksud proses deteksi error. Berikut penjelasannya. 3. Pengertian proses deteksi error. Proses deteksi error merupakan suatu cara untuk mendeteksi apakah selama proses transmisi data ada bagian yang hilang. Definisi deteksi error data menggunakan beberapa metode yang dapat membantu dalam mengatasi error tersebut. Perlu adanya langkah-langkah bagi perbaikan melalui evaluasi terhadap penyebab terjadinya kesalahan dan menyelidiki kemungkinan terjadi kesalahan yang proses transmisi maupun data terminal. Dalam setiap sistem transmisi selalu terdapat error. Deteksi error merupakan cara untuk mendeteksi kesalahan pada saat data dikirimkan. Pada transmisi digital, error terjadi ketika sebuah bit berubah antara transmisi dan penerima. Terdapat dua jenis error yang bisa terjadi, yaitu 1. Single bit error, yaitu hanya terjadi jika perubahan suatu bit data yang dikirim, contoh ASCII STX atau ASCII LP. 2. Burst error, yaitu terjadi jika ada perubahan dua kali atau lebih pada bit data yang dikirim, contoh 1. ASCII-B atau ASCII-F. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah. Lanjut. Jadi itulah presentasi dari kami. Kesimpulannya, kekeliruan, tidak tepat, kesalahan secara perangkat lunak atau kerusakan pada perangkat keras, itulah yang dimaksud dengan error. Terdapat 5 jenis error, yaitu logical error, syntax error, runtime error, complication error, interfacing error. Nah, proses deteksi error merupakan suatu cara untuk mendeteksi apakah selama proses transmisi data ada bagian yang hilang. Dalam setiap sistem transmisi selalu terdapat error. Deteksi error merupakan cara untuk mendeteksi kesalahan pada saat data dikirimkan. Salah satu metode untuk mendeteksi error ialah metode Hamming code. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan bila kami ada salah hilap, mohon maaf. Dan jikalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan topik terakhir berbicara tentang bagaimana cara mengatasi sistem error dalam transmisi. Ya, berikut penjelasannya. 4. Mengatasi sistem error dalam transmisi.
Dalam setiap sistem transmisi terdapat error. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi kesalahan, salah satunya dengan metode Hamming kode. Metode Hamming kode menggunakan operasi logika, yaitu XOR, dalam proses pendeteksian dan pengoreksian error. Jika ditemukan error saat pendeteksian, data tidak perlu ditransmisikan ulang tetapi langsung dikoreksi di simpul tujuan. Kekurangan dari metode Hamming kode yaitu metode Hamming kode bekerja dengan menyisipkan beberapa check bit ke data. Kelebihan dari metode Hamming kode yaitu kelebihan yang didapatkan dengan menggunakan metode ini adalah cara kerjanya yang cukup sederhana dan tidak membutuhkan alokasi memori yang banyak. Selain itu, dengan digunakannya konsep error correcting kode pada metode ini, maka jika ditemukan, sedangkan kekurangan dari metode Hamming kode adalah tidak dapat mendeteksi bila terjadi dua buah kesalahan sekaligus. Contohnya bila 11111 terkirim sebagai 1101110 pada ODD Parity kode yang seharusnya adalah 111111. Itulah presentasi dari kami. Kesimpulannya, kekeliruan, tidak tepat, kesalahan secara perangkat lunak atau kerusakan pada perangkat keras itulah yang dimaksud dengan error. Terdapat 5 jenis error, yaitu logical error, syntax error, runtime error, complication error, interfacing error. Nah, proses deteksi error merupakan suatu cara untuk mendeteksi apakah selama proses transmisi data ada bagian yang hilang. Dalam setiap sistem transmisi selalu terdapat error. Deteksi error merupakan cara untuk mendeteksi kesalahan pada saat data dikirimkan. Salah satu metode untuk mendeteksi error ialah metode Hamming code. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan bila kami ada salah hilap mohon maaf. Dan jikalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.